Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam bab salat sunnah. Sekarang sudah masuk ke dalam bab salat duha. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yusannu dan disunahkan ad-duha apa duha, salat duha. Likaulihi karena firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah, yusabbihna bertasbih apa gunung-gunung, bil asyiyi di waktu petang, wal isyraqi dan di waktu isyraq. Nah ini dalil salat duha. Jadi ini ayat ya, surat Shad ayat 18. Nah, silahkan dilihat. Allah telah berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas sahabat Nabi, salatul isyraqi adapun salat isyraq, salatul duha ialah salat duha. Jadi Ibnu Abbas mengatakan salat isyraq adalah salat duha, sama saja. Rawat meriwayatkan Syaikhoni, siapa Syaikhon, Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Qala, ia berkata siapa Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan ya. Ausoni berwasiat kepadaku Khalili siapa kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, bisalah sati siamin, bisalasin ya, bisalasin dengan 3. Siami salasati ayamin, yaitu puasa 3 hari, min kulli syuhurin di setiap bulan, wa raqatai duha dan 2 rakaat salat duha, wan utira dan berwitir siapa aku qabla an anama sebelum tidur siapa aku. Jadi ini ada hadisnya dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Ausoni Khalili bisalasin. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku bisalasin dengan 3. Apa isinya? Siami salah satu ayamin, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, min kulli syahrin di setiap bulan, wa raqatai duha dan 2 rakaat salat duha, wan utira qabla an anama dan berwitir aku sebelum tidur. Nah ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Warwa dan meriwayatkan Abu Dawud, siapa Imam Abu Dawud, annahu bahwa sungguhnya Nabi SAW subhata duha kepada salat sunnah duha, ay salataha maksudnya adalah salat duha, samaniya rokaatin dengan 8 rakaat, wasallama dan bersalam siapa Nabi min kulli rakaata ini di setiap 2 rakaat. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ialah Nabi SAW subhata duha, meriwayatkan siapa Abu Dawud kepada sholat duha, maksudnya sholatnya Nabi SAW samania rokaatin 8 rokaat dan bersalam Nabi tersebut di setiap 2 rokaat. Artinya Nabi sholat duha 8 rokaat, setiap 2 rokaat salam, seperti itu. Ini riwayat Abu Daud. Wa aqalluha dan adapun paling sedikitnya duha rokaatani ialah 2 rokaat. Wa aksaruha dan adapun paling banyaknya sholat duha samanun ialah 8 rokaat, kama sebagaimana tahqiqi di dalam kitab tahqiq wal majmu'i dan kitab al majmu'. Jadi di dalam kitab tahqiq dan al majmu'nya Imam Nawawi bahwasanya paling sedikitnya sholat duha 2 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Nah, wa alaihi dan atasnya, nah, kita lanjut. Wa alaihi dan atasnya aksaruha ialah atasnya aksaruha paling banyak sholat duha
aksaruna, adapun kebanyakan ulama, fatahrumu maka haram, ziyadatu apa menambah, alaiha atasnya 8, biniyati duha dengan niat duha. Jadi pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama. Maksudnya pendapat yang mengatakan paling banyak sholat duha 8 rakaat. Fatahrumu ziyadatu artinya haram menambah atasnya 8 dengan niat sholat duha, seperti itu ya. Wa ya adapun 8 rakaat afdaluha ialah paling utamanya rakaat. Jadi kalau dibilang paling utama ada lagi, bukan hanya 8 maksudnya. Kemudian alama atas keterangan fi Raudah di dalam kitab Raudah wa asliha dan kitab aslinya Raudah, artinya kitab induknya. Jadi maksudnya 8 rakaat adalah paling utamanya sholat duha, berdasarkan pendapat dalam kitab Ar-Raudhah dan induknya Ar-Raudhah, seperti itu. Jadi masing-masing ada referensinya. Ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan bahwa paling banyak 8 rakaat, haram menambah dari 8 rakaat. Maka ada ulama lagi yang mengatakan bahwa fayazuzu maka boleh, aziyadatu apa menambah, alaiha atasnya duha, biniyatiha dengan niat duha. Jadi saya ulang, fayajuzu maka boleh, aziyadatu apa menambah, alaiha atasnya 8 rakaat, biniyatiha dengan niat salat duha, ila sintai asyrota sampai 12 rakaat. Maka ada pendapat lagi yang mengatakan salat duha itu adalah 12 rakaat paling banyaknya. Jadi boleh menambah dari 8. Boleh menambah 4 lagi ya, seperti itu. Paling banyak deh 8. Nah, wa yundabu dan disunahkan ayusal 5 apa salam siapa orang min kulli rakaataini di setiap 2 rakaat. Jadi disunahkan ya melaksanakan sholat dari setiap 2 rakaat. Jadi disunahkan melaksanakan salam di setiap 2 rakaat. Maksudnya seperti itu. Kemudian wa waktuha dan adapun waktunya duha min irtifai syamsi dari terangkatnya matahari atau meningginya matahari, qadra rumhain sekedar 1 tombak, ila zawali kepada tergelincirnya matahari. Jadi ini sekarang kita membahas tentang waktunya. Waktunya itu sholat duha panjang, dari meningginya matahari 1 tombak, ya kan. Jadi kalau terbit matahari tunggu sampai 10 menit 15 menit, nah itu udah mulai waktunya boleh mengerjakan sholat duha. Ila zawal sampai tergelincir, artinya sebelum zuhur 10 menit itu masih boleh mengerjakan sholat duha. Sebelum zuhur 15 menit 10 menit masih boleh mengerjakan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Wal ikhtiyaru dan adapun waktu ikhtiar, fi'luha ialah mengerjakannya sholat duha, mengerjakannya duha, inda mudi rubu'in nahari ketika lewatnya 1/4 siang. Li hadisin karena suatu hadis, sohihin yang sohi apa hadis, fihi di dalam ikhtiar, waktu ikhtiar. Sekarang waktunya ya. Jadi waktu ikhtiar ini waktu yang paling afdal ya. Waktu ikhtiar melaksanakannya sholat duha adalah ketika telah melewati 1/4 siang hari. Karena memang berdasarkan hadis sahih mengenai hal ini. Berapa sih 1/4-nya siang? Sekitar 9:30, jam 9, 9:30, jam 10. Nah ini seperti itu ya. Ini yang paling waktu yang paling utama. Kemudian fa'in tarodafats jika bertentangan. Jika bertentangan, fadilatut ta'khiri artinya bentrok, seperti itu. Jika bentrok, fadilatut ta'khiri apa keutamaan mengakhirkan, ila rubu'in nahari sampai 1/4 siang.
Wa fadilatu adaiha, dan keutamaan mengerjakannya salat duha fil masjidi, di dalam masjid. In lam yuakhiruha, in lam yuakhirha, sekalipun tidak mengakhirkan siapa si orang hak kepada salat duha, fal aula, maka adapun yang lebih utama takhiruha, ialah mengakhirkan duha ila ru'in nahari, sampai seperempat siang. Fa in fatat, sekalipun hilang bihi dengannya takhir, fi'luha, apa mengerjakannya duha, fil masjidi, di dalam masjid. Nah, jadi apabila bertentangan, apabila bentrok keutamaan mengakhirkan sholat duha sampai seperempat siang, artinya jam 9, jam setengah 10, jam 10. Jadi apabila bentrok keutamaan mengakhirkan sholat duha sampai seperempat siang dan dengan keutamaan mengerjakannya di dalam masjid. Jadi sholat duha lebih afdal di masjid ya. Jadi bentrok nih, sama-sama utama. In lam yuakhirha, sekalipun tidak mengakhirkan kepada duha, sekalipun maksudnya di masjid, sekalipun waktunya bukan waktu yang takhir ila ruwin nahar, maksudnya seperti itu. Fal aula, maka adapun yang lebih utama takhiruha, ialah mengakhirkan duha ila rubu'in nahar, kepada seperempat siang. Nah, ini dia. Jadi seandainya bentrok, bertentangan keutamaan mengakhirkan sampai seperempat siang dengan keutamaan menunaikannya di masjid. Nah, sekalipun menunaikan di masjid itu bukan seperempat siang, misalkan agak pagian, misalkan seperti itu, atau agak siangan, sekalipun itu ya, tapi di masjid, maka yang lebih utama adalah tetap mengakhirkan duha kepada rubu'in nahar, seperempat siang, tetap ditunaikan jam setengah 10, 9, setengah 10, seperti itu ya. Fa'in fata bihi fi'luha fil masjid. Nah, ini dia. Sekalipun hilang dengan mentakhirkan itu, mengerjakannya di dalam masjid. Karena sholat duha ya sunnahnya di masjid, memang baiknya di masjid, seperti itu. Lain sama sholat sunnah yang lain. Tetap kalah utamanya dengan melaksanakan sholat duha tersebut kepada seperempat siang. Jam setengah 10. Seperti itu, jam 10. Pokoknya jam 9 ke atas. Jam 9, jam setengah 10, jam 10, sekitar jam segitu. Kemudian, kenapa demikian? Li'annal fadilata al-muta'alliqata, karena sesungguhnya keutamaan al-muta'alliqata, yang berkaitan, apa keutamaan, bil waktu, dengan waktu, aula, ialah lebih utama, bil mura'ati, dengan diperhatikan, minal muta'alliqati, dari yang berkaitan bil makani, dengan tempat. Jadi karena memang keutamaan yang terkait dengan waktu pelaksanaan adalah lebih utama, lebih dijaga daripada keutamaan yang terkait dengan tempat pelaksanaan. Jadi waktu yang didahulukan daripada tempat. Nah, seperti itu. Wa yusannu, dan disunahkan, sekarang apa yang dibaca di salat duha. Wa yusannu, dan disunahkan, ayyaqra'a, apa akan membaca siapa orang, fiha, di dalam salat duha. Apa yang dibaca? Suratai, 2 surat. Nah, suratai syamsi, 2 suratnya, surat wasyamsi waduhaha, dan surat waduha. Jadi yang dibaca, yang disunahkan di dalam salat duha, bacanya wasyamsi waduhaha dan waduha, seperti itu. Ini ya. Wawaroda, dan datang dari Nabi, aidon juga, ada riwayat dari Nabi juga, maksudnya qiraatul kafiruna, apa membaca surat al-kafirun, wal ikhlasu, dan surat al-ikhlas. Ada riwayat lain mengatakan bahwa boleh juga membaca surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Ketika waktunya sempit ya surat al-kafirun dan al-ikhlas. Ketika waktunya senggang misalkan ya surat asy-syamsi wasyamsi waduha dan surat waduha, seperti itu ya. Wal aujahu, dan adapun pendapat yang aujah, pendapat yang lebih unggul,
anna raq'atail isyraqi, ialah sesungguhnya dua sholat isyraq minad duha, termasuk dari sholat duha. Jadi pendapat yang lebih unggul memang dua rakaat sholat isyraq itu adalah termasuk bagian dari sholat duha. Khilafan, hal dalam keadaan berbeda, lil Ghazali, bagi Imam Ghazali, waman dan orang tabi'ahu yang mengikuti siapa simanhu pada Al-Ghazali. Jadi ini pendapat Al-Ghazali lain ya. Dia sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Tapi pendapat yang aujah, pendapat yang unggul adalah sholat dua rakaat sholat isyraq termasuk sholat sunnah duha. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.